Baitul Ilmi TV, meraih berkah berislam kafah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa rizqan wasi'a wa amalan mutaqabbala. Amma ba'du, sahabat sekalian yang dimuliakan Allah, rasanya kita harus selalu dan senantiasa bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat, dan kepada para pengikut-pengikutnya. Insyaallah semoga kita termasuk di dalamnya. Alhamdulillah, sahabat sekalian yang dimuliakan Allah, Allah memberikan begitu banyak kebaikan kepada kita. Allah memberikan banyak begitu kenikmatan kepada kita. Maka hal terbaik yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kita menjaga keimanan, menjaga Islamnya kita, menjaga ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebaik-baik penjagaan. Karena sesungguhnya iman, Islam, dan takwa ini yang akan menjadikan kebahagiaan bagi kita, insya Allah kelak di dalam kehidupan dunia dan terlebih dalam kehidupan akhirat. Karenanya sahabat sekalian yang dimuliakan Allah, kita harus senantiasa selalu merenung di dalam proses penciptaan kehidupan kita di dunia ini. Sebagaimana yang seringkali disampaikan oleh, dinasihati oleh para alim, para salafus soleh berkaitan dengan tingkah laku dan perbuatan kita. Di antaranya adalah man adnaba dzamban wa huwa yadkhuka fa inna Allah ta'ala yudkhiluhu an-naru wa huwa yabki. Mereka mengingatkan kepada kita semua. Jadi barang siapa yang melakukan perbuatan kemaksiatan kepada Allah, barang siapa yang melakukan dosa kepada Allah dan dia itu melakukan kemaksiatan, melakukan dosa itu sambil tertawa, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memasukkan dirinya kelak di dalam neraka sambil menangis. Na'udzubillah min dzalik. Dan juga disebutkan wa man ata'a wa huwa yabki fa innallaha ta'ala yadkhuluhul jannah wa huwa yadhaku. Jadi barang siapa yang melakukan ketaatan sambil menangis, ya maka fa insyaallah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memasukkannya ke dalam surga dengan tersenyum, dengan tertawa. Sahabat yang dimuliakan Allah, ini tentu menjadi pelajaran bagi kita semua. Ternyata di dalam kehidupan di dunia ini Allah menjadikan proses penciptaan kita itu dengan sebaik-baik penciptaan, tetapi kadang-kadang tidak banyak di antara kita itu yang mampu dan bisa bersyukur serta merenung tentang hakikat penciptaan. Ini seringkali kita sampaikan. Karenanya kalau kita memperhatikan, ada di antara proses kehidupan di dunia itu manusia itu melakukan aktivitas seolah-olah bahwa apa yang dilakukannya di dunia itu kelak tidak akan dimintai pertanggungjawaban. Karenanya kalau tadi diingatkan, barang siapa yang berbuat dosa, berbuat kemaksiatan dengan tertawa, artinya apa? Menyengaja dia itu bermaksiat kepada Allah, menyengaja dia itu melakukan keburukan kepada Allah, menyengaja melaksanakan dari apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa seolah-olah yang dia lakukan itu sekali lagi itu tidak akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Maka tunggu saatnya ketika Allah kelak di hari akhir akan memasukkannya ke dalam neraka itu sambil menangis gitu. Na'udzubillah min dzalik. Hari gini, zaman gini, ada banyak di antara kita itu yang seolah-olah meremehkan tentang kehidupan neraka.
seolah-olah tidak percaya dengan kehidupan akhirat, sehingga dia dengan bangganya menginginkan dirinya masuk ke dalam neraka. Dengan bangganya dia menulis di dalam baju, menulis di dalam status ya, bahagia menjadi calon penghuni neraka. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Itu artinya apa? Ketika kita melakukan kemaksiatan, melakukan perbuatan dosa dengan tertawa ya, menyengaja ya, dengan mengerjakan apa yang telah dilarang oleh Allah, menyengaja meninggalkan apa yang telah diperintahkan oleh Allah, maka tunggulah saatnya ketika Allah akan memasukkan orang-orang yang seperti itu ke dalam nerakanya sambil menangis. Na'udzubillah min dzalik. Sebaliknya, sahabat sekalian yang dimuliakan Allah, tidak banyak di antara kita yang ketika melakukan ketaatan ditujukan dalam rangka untuk menggapai ridha Allah. Ada di antara kita yang melakukan kebaikan semata-mata sekedar untuk mendapatkan pujian dari manusia, sehingga ketika melakukan perintah Allah dia tidak bersungguh-sungguh. Ketika dia melakukan kebajikan ya, ketika dia dalam ketaatan, dia tidak sambil menangis mengharapkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Dia hanya merengek-rengek mengharapkan kebaikan dari manusia. Nauzubillah min dzalik. Jangan sampai kemudian kita seperti itu. Kenapa? Andai kata ketika kita itu melakukan ketaatan, yang kita lakukan itu sambil menangis, salat yang kita lakukan sambil menangis, mengharapkan keridhaan Allah, khawatir jika salat yang kita tunaikan itu tidak diterima oleh Allah sehingga air mata kita itu menetes. Ketika kita melaksanakan ibadah shaum, ketika kita melaksanakan ibadah haji, ketika kita membayar zakat, ketika kita itu melaksanakan ibadah-ibadah yang lain dalam wujud muamalah, kita lakukan itu sambil menangis, dalam arti dalam rangka ketaatan, dalam rangka menuju kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah saksikanlah orang-orang yang seperti ini kelak akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya dengan tersenyum. Ada dua kalimat yang berbeda, tertawa di dunia tapi menangis di akhirat. Ada yang menangis di dunia, tertawa dan tersenyum di akhirat. Ini tentu menjadi sarana bagi kita semua sahabat untuk bisa menentukan, untuk bisa memilih ya, apakah yang akan kita lakukan di dalam kehidupan di dunia ini. Karena kadang-kadang dalam satu tertentu kita itu tidak bisa melakukan dua hal yang berbeda, seperti mencampurkan antara keimanan dengan kekafiran, mencampurkan antara iman dan kafir misalnya. Itu tidak akan bisa. Tertawa dalam kemaksiatan sekaligus menangis misalnya, itu tentu tidak bisa. Kita memang harus memilih, menangis dalam ketaatan atau tertawa di dalam ketaatan, dalam arti menangis dalam ketaatan itu kita hanya mencari ridha Allah, atau kemudian tertawa dalam ketaatan kita semata-mata mencari keridhaan manusia. Itu tentu sesuatu yang harus kita pilih. Kalau pilihan kita tepat, insya Allah, andai kata kita itu kemudian menangis di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka fa insya Allah itu akan membahagiakan kehidupan kita kelak di dalam kehidupan di surganya. Namun jika kita itu senantiasa tertawa ya di dalam melakukan kemaksiatan, di dalam kehidupan di dunia ini, semata-mata kita itu hanya menjadikan yang kita lakukan di dunia ini mencari ridhonya manusia, maka khawatir kelak di dalam kehidupan akhirat Allah akan mencampakkan kita, Allah akan memasukkan kita ke dalam nerakanya dengan cara yang menangis. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Karenanya tidak ada kebaikan yang bisa kita lakukan di dalam kehidupan di dunia ini kecuali dengan menjalankan ketaatan, mematuhi semua perintah dan meninggalkan larangan-larangan Allah dengan sebaik-baiknya, dengan penuh ketundukan, dengan penuh kehusyukan, dengan penuh pengharapan agar mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita senantiasa menjadi hamba yang selalu menangis dalam ketaatan dengan harapan akan dimasukkan ke dalam surga dengan tersenyum, dan kita akan terhindar dari melakukan kemaksiatan dengan tertawa, melaksanakan kemaksiatan dengan sengaja,
sehingga kelak Allah akan memasukkan dan melemparkan kita ke dalam nerakanya dengan cara yang menangis. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan akan meninggalkan kita. Bulan penuh ampunan dan penuh keutamaan. Jerih payah beribadah di bulan puasa tuntaslah sudah. Kini, bulan Syawal sudah ada di depan mata. Bersama, mari kita sambut bulan Syawal 1442 Hijriah. Baitul Ilmi TV mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga amal ibadah di bulan puasa ini diterimanya dan dosa-dosa kita diampuni oleh Sang Kuasa. Baitul Ilmi TV meraih berkah berislam kafah.